Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Mustika Ayu Puri, SE, MSIM. Penyampaian pada kali ini dengan judul Pola Produksi dan Manajemen Proyek. Agenda presentasi yaitu penyampaian hasil daripada kasus 1, yaitu mengenai pola produksi, dan yang kedua adalah penyampaian dari jawaban mengenai kasus 2, yaitu manajemen proyek. Yang pertama yaitu mengenai pola produksi, di mana pola produksi adalah distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, yaitu misalnya catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Adapun pada pola produksi, metode pola produksi yaitu yang pertama mengenai pola produksi konstan, yang kedua pola produksi bergelombang, dan yang ketiga pola produksi moderat. Pada kasus 1 mengenai pola produksi ini terdapat soal di mana kita akan menentukan pola produksi yang ada 3 tadi, yaitu konstan, bergelombang, dan moderat, dan dari situ akan kita tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih. Dari soal di atas kita tentukan untuk pola produksi konstan, di mana pola produksi konstan ini yang pertama kita tentukan biaya perputaran tenaga kerja. Produksi tiap triwulan akan selalu sama sehingga tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja terhubung kebutuhan tenaga kerja yang sama antara triwulan 1 dengan yang lainnya. Dapat simpulkan biaya perputaran tenaga kerja adalah 0 untuk pola produksi konstan. Yang kedua, kita menentukan biaya simpan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat, di mana pada triwulan 1 produksi konstan 500 unit dengan permintaan 250 unit, berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaan sebesar 500 dikurangi 250, yaitu 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 250 kali 100 sama dengan 25.000 pada triwulan pertama. Sedangkan pada triwulan kedua produksi konstan 500 sedang permintaan 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan 2 ini sebesar 100 unit. Dan ini harus menanggung biaya simpan. Kelebihan produksi pada triwulan 2 adalah 100 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 adalah 250 unit. Total kelebihan produksi adalah 100 ditambah 250 sama dengan 350 unit, sehingga pada triwulan kedua biaya simpan adalah 350 kali 100 sama dengan 35.000. Sedangkan pada triwulan 3
produksi tetap 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 1050 dikurangi 500, yaitu 550 unit. Karena memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350, maka kekurangannya adalah 550 dikurangi 350, yaitu 200 unit. Dan pada triwulan 3 ini maka tidak dikenai biaya simpan. Kekurangan ini menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak perusahaan lain. Adapun perhitungannya dapat dilihat tersendiri nanti pada biaya subkontrak di bawah. Pada triwulan 4 produksi masih konstan di 500, sedangkan permintaan menjadi 450 unit, sehingga terjadi overproduksi, yaitu 500 dikurangi 450 sama dengan 50 unit. Berarti harus menambah produksi sebesar biaya simpan, yaitu sebesar 500 kali 100 sama dengan 5000. Jadi total biaya simpan yang ditanggung PT Musak adalah triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan 3 0, dan triwulan 4 11 sebesar 5.000. Total biaya simpan pada pola produksi konstan adalah 65.000. Selanjutnya, pada pola produksi konstan kita menentukan biaya subkontrak, di mana biaya subkontrak terjadi apabila mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan, di mana ini terjadi pada triwulan 3, produksi tetap 500 unit ditambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 1050 dikurangi 500 dikurangi 350 unit, yaitu sebesar 200 unit. Jumlah ini harus disubkontrak pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 kali 2000, yaitu sebesar 400.000 rupiah. Jadi pada pola produksi konstan ini kita rekapitulasi yang pertama dari biaya perputaran tenaga kerja yaitu 0, biaya simpan 65.000, biaya lembur 0, dan biaya subkontrak 400.000, sehingga dijumlahkan 465.000. Hal ini biaya pola produksi konstan, yaitu 465.000. Selanjutnya kita menentukan pola produksi bergelombang. Yang pertama kita menentukan biaya simpan. Di sini tidak terjadi biaya simpan karena pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan ya, karena selalu mengikuti pola penjualan atau permintaan, sehingga tidak pernah terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpan. Disimpulkan pola produksi bergelombang, biaya simpannya adalah 0. Yang kedua, kita menentukan biaya perputaran tenaga kerja. Pada triwulan 1 ke 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit, yaitu yang awalnya 250 menjadi 400 unit. Walaupun terjadi kenaikan produksi, tetapi karena bahannya 150 unit atau di bawah 200 unit, ini sesuai dengan tadi clue pada pertanyaan awal, sehingga tidak menambah biaya perputaran tenaga kerja atau turnover.
Sedangkan pada triwulan 2 ke 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 650 unit dari 400 menjadi 1050 unit. Oleh karena itu menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali 4000 dibagi 200 ini karena ini merupakan clue pada pertanyaan yang telah ditentukan, dan 4000 ini adalah biaya perputaran tenaga kerja, sehingga pada triwulan 2 dan ketiga ini biaya perputaran tenaga kerjanya adalah 13.000. Pada triwulan 3 ke 4 terdapat penurunan produksi sebesar 600 unit, sehingga tidak menanggung biaya perputaran tenaga kerja. Simpulkan bahwa biaya perputaran tenaga kerja pada pola produksi bergelombang adalah sebesar 13.000. Selanjutnya kita menentukan biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini terjadi pada triwulan 3 di mana penjualan mencapai 1050 unit atau 350 unit di atas batas kapasitas produksi, yaitu 700 unit. Ini juga telah ditentukan pada clue pertanyaan. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur sebesar 350 kali 1000, yaitu Rp350.000. Pada pola produksi bergelombang yang keempat kita menentukan biaya subkontrak. Ini terjadi pada triwulan 3 di mana penjualan 1050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas produksi minimum, yaitu 1000 unit per triwulan. Oleh karenanya kekurangan 50 unit harus ditutup dengan subkontrak, yaitu dengan hitungan 50 kali 2000 sama dengan 100.000. Biaya subkontraknya adalah 100.000. Rekapitulasi biaya produksi bergelombang, yaitu 13.000 untuk biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpannya 0, biaya kerja lemburnya 350.000, biaya subkontrak 100.000, sehingga pada pola produksi bergelombang jumlah biaya yang dibebankan adalah 463.000. Selanjutnya kita menentukan biaya produksi dengan pola moderat. Yang pertama kita menentukan biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 menjadi 850 unit, atau terdapat kenaikan sebesar 400 unit. Jika terjadi kenaikan produksi, perputaran kerja adalah 4.000 unit. Maka biaya perputaran tenaga kerja adalah 400 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan Rp8.000. Selanjutnya kita menentukan biaya simpan untuk pola produksi moderat. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 450 dikurangi 250 sama dengan 200 unit, sehingga harus menanggung biaya simpan sebesar 200 kali 100 sama dengan 20.000. Pada triwulan 2 permintaan 400 unit sedangkan produksi hanya 450 unit, terdapat kelebihan 50 unit. Artinya harus menanggung biaya simpan sebesar 50 kali 100 sama dengan 5.000 unit. Pada triwulan 3 produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1050 unit, jadi kekurangan sebesar 200 unit. Akan tetapi masih memiliki persediaan pada triwulan 1 dan 2 sebesar 250 unit.
sehingga dapat ditutup dan masih memiliki persediaan 50 unit, dan ini harus menanggung biaya simpan yaitu sebesar 50 kali 100 sama dengan 5.000 unit. Pada triwulan 4 produksi 850 unit, sedang permintaan hanya 450 unit. Kelebihan sebesar 400 unit harus menanggung biaya simpan. Jadi biaya simpan pada triwulan 4 adalah 400 kali 100 sama dengan 40.000 rupiah. Jadi semuanya di total pada biaya simpan pola moderat PT Musak adalah sebesar 70.000 rupiah. Yang ketiga, kita menentukan biaya kerja lembur pada pola produksi moderat. Hal ini terjadi pada triwulan 3 dan 4 karena produksi melebihi 700 unit tiap triwulan. Menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan kapasitas produksi sebesar 1.000 rupiah. Jadi biaya kerja lembur triwulan 3 biayanya adalah 150.000, pada triwulan 4 biaya kerja lembur 150.000. Total biaya kerja lembur pada pola produksi moderat adalah 300.000. Yang keempat, kita menentukan biaya subkontrak. Seperti penjelasan di atas bahwa pada triwulan 3 terjadi kekurangan produksi, tetapi persediaan masih dapat menutup permintaan, sehingga tidak memerlukan biaya subkontrak, dan biaya subkontrak pada pola produksi moderat adalah 0. Rekapitulasi pada pola produksi moderat, kita jumlahkan dari semua biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpan, biaya kerja lembur, dan subkontrak, sehingga pada pola produksi moderat ini memerlukan biaya sebesar 378.000 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa pada kasus 1, yaitu pembahasan mengenai pola produksi, total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi adalah biaya produksi konstan sebesar 465.000, pola produksi bergelombang 463.000, dan pola produksi moderat sebesar 378.000. Jadi pola produksi yang memiliki incremental cost paling rendah adalah pola produksi moderat, dan ini kita pilih sebagai pola produksi yang bagus. Selanjutnya kita menuju pada kasus kedua, yaitu mengenai manajemen proyek. Diawali dengan pengertian dari manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Terdapat 3 fase dalam manajemen proyek. Yang pertama, perencanaan, di mana ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi timnya. Yang kedua, penjadwalan. Ini berhubungan dengan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Pada kasus kedua ini terdapat perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, seperti tabel samping. Kita akan menentukan yang pertama gambaran dari jaringan proyek, dan yang kedua slack time dan jalur kritis dari proyek ini.
Dari tabel di atas kita dapat menentukan gambar jaringan proyek menggunakan AON Pabrik Elektronik Tangerang. Pada pekerjaan D dan E ini dari tabel di atas, maka tidak dapat dimulai hingga pekerjaan C ini selesai. Untuk selanjutnya kita menentukan slack time, di mana slack time itu kita pakai rumusan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Ini dapat mengacu pada tabel di samping, di mana LS adalah late start dan ES adalah early start, sedangkan LF adalah late finish dan EF adalah early finish. Tabel di sini adalah kita tentukan dari tabel awal yang kemudian dicantumkan dalam gambar jaringan kabel tabel. Selanjutnya ditentukan, kita dapat menentukan slack time dari tabel ini sehingga dapat menentukan slack time, yaitu pada step A, di mana rumusan tadi LS min ES itu adalah 0 ya untuk A, dan C juga sama 0, di mana LF 11 dikurangi EF 11 ada 0, ataupun juga LS min ES nya adalah 6 dan ES nya 6, jika hasilnya adalah 0. Dengan berpatokan pada rumusan slack time ini, maka akan kita tentukan, yaitu slack time terjadi pada step A, C, D, F, dan G. Sedangkan jalur kritis ini kita tunjukkan pada jalur A, C, D, F, dan G, seperti pada gambar jaringan proyek pada slide sebelumnya. Mungkin pemaparan untuk kasus pada mata kuliah manajemen operasional 1 ini demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.